saya terus terang, yang pertama ini panggilan hati. Wadah. Ya, maksudnya gini, dulu saya kuliah awal masuk itu ada namanya sumpah perawat, tidak membeda-bedakan pasien dan sebagainya. Kemudian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Untung Permadi. Cie. Penting gak penting, obrolin aja. Oke kawan-kawan, para subscriber dan viewers, terima kasih banyak atas dukungannya terhadap channel ini. Dan kita kembali di konten penting gak penting, obrolin aja. Nah kali ini kita mau bicara terkait COVID-19 atau coronavirus 19 gitu ya bro. Nah gue kenalin dulu nih narasumber gue berikut ini, anjay gue. Jadi narasumber saya kali ini merupakan perawat yang masih aktif bekerja dan merupakan salah satu perawat yang ikut serta dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Jadi beliau ini merupakan sahabat saya. Nah jadi bro, apa kabar bro? alhamdulillah bro. Nah jadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Ardianto. Saya perawat di Rumah Sakit Nurul Hamzah, Tanjung Jabung Timur. Saat ini saya juga aktif dalam organisasi Palang Merah Indonesia Palang Timur. bro, lulusan dari mana bro? Saya lulusan dari D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baitur Rahim. Baitur Rahim. Kalau istilah tenarnya Stikbah Jambi. Stikbah Jambi. Nih para Stikbah, alumni dan mahasiswa yang masih aktif sekolah ini merupakan alumni. Jadi sangat bangga sekali saya sebagai sahabat. Ini satu angkatan kita sih bro. Ya, Lulusan SMA lulus tahun 2015. 2015. Saya kuliahnya di olahraga, beliau di kesehatan, sebenarnya sama saja ya. Jadi bro, gini bro, bro kan masuk nih sebagai gugus tugas ya kan? Saya tempatnya sebagai perawat penanganan COVID. Ah ya, perawat penanganan COVID itu. Ya saya. Jadi gini, tugasnya tadi kan di Tanjung Jabung kita ya. Itu bagaimana bro perkembangan COVID-19? Kalau di Tanjung Jabung Timur hingga saat ini, alhamdulillah kemarin ini ada terakhir 2 orang positif COVID-19. Salah satu pasiennya riwayat perjalanan dari Pulau Jawa, inisialnya MD, kemudian umur 14 tahun waktu itu. Kemudian juga yang kedua Bapak SP, inisialnya SP, ini salah seorang pedagang di Tanjung Jabung Timur ini. Setelah yang pertama dilakukan uji rapid test, dinyatakan reaktif. Kalau bahasa itu reaktif. Reaktif ya? Ya. Bukan positif. Bukan, tapi reaktif. Reaktif dan non reaktif. Jadi kalau di rapid itu bro, sekedar saya tambahin aja. Kalau rapid itu kita mengambil sampel darah. Sampel darah pasien bisa di tangan, bisa di sini. Ya gitu. Kemudian sampel tersebut nanti kita ujikan dengan suatu alat yang namanya alat tes COVID, alat rapid test. Oh, gitu ya. Alat tersebut sendiri, sampel tadi kita letakkan pada alatnya, alat rapid tadi nanti sekitar 10-15 menit akan menunjukkan hasil. Positif atau gimana? Ya, reaktifnya gitu. Ya, reaktif non reaktif. Kalau satu garis itu non reaktif. Ya, kalau ada 2 garis, ada 3 garis itu bisa dikatakan reaktif. Kemudian setelah di rapid ini, umpama si A kita rapid ini kan, iya, ada garis 2 umpamanya. Jadi bisa dikatakan reaktif gitu kan. Ya. Itu akan ada tindakan lebih lanjut lagi dari pemerintah. Apa tuh? Namanya uji swab. Jadi pasiennya ini kita rapid dulu, ya. Reaktif, kita isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu tapi sudah di rumah sakit ya? Iya, di rumah sakit. Kemudian sesudah kisaran 7 atau 10 hari, bervariasi sih tergantungnya. Kemudian dilakukan uji pengambilan swab. Uji swab. Ya swab ya. Kita bahas sedikit tentang rapid test itu. Kan banyak nih beredar di masyarakat kan keraguan gitu nah. Wah, ada yang menolak di rapid test gitu kan. Ada yang, "Woi, aku nggak mau rapid test nanti ini." Karena rapid test ini kan banyak nih beredar di sosial media, di Instagram itu kan salah satunya bahwa rapid test ini tidak begitu
meyakinkan gitu, karena banyak bahkan 100 orang plus positif reaktif misalnya. Baru saya baru tahu hari ini bro, reaktif gitu. Ini apa namanya, coronavirus itu. Sementara setelah swab tidak ada gitu bro. Nah jadi bagaimana itu pandangan bro gitu tentang Oke, begini. Pada dasarnya pemeriksaan rapid test, rapid itu kan artinya cepat. Tes itu rapid test artinya pemeriksaan secara cepat. Iya. Rapid test itu mendeteksi antibodi kita di dalam tubuh. Antibodi. Umpama gini bro, pada antibodi itu ada IgG sama IgM di komponen rapid testnya. Kalau IgM ini ada pertanda infeksi di tubuh kita, tapi ini tidak spesifik. Kalau reaktif bukan berarti dia sudah positif COVID-19. Itulah diperlukan pemeriksaan COVID. Umpama gini, kalau logika kasarnya kita berburu suatu ikan, mau mencari ikan ini, ikan lele. Iya. Ciri-cirinya berkumis. Ya. Nah, kita cari di kolam tersebut yang mana ikan lele. Nah, ikan lele kita lihat gejala kumisnya dulu. Nah, sudah kita mendetail, baru kita tahu itu ikan lele. Soalnya yang berkumis banyak. Betul. Ikan lain juga banyak berkumis. Ikan lele, ikan patin dan berbagai ikan lainnya. Jadi itu sebagai penanda awal daripada rapid itu. Sudah rapid, baru kita lakukan uji swab. Nah, hasil rapid test sendiri itu bro, berapa hari bro? Kalau rapid test ini kisaran 10-15 menit keluar. Langsung tahu gitu ya? Ya, alatnya itu kisaran segini lah ukurannya. Seperti seperti test pack gitu ya? Ya, seperti tes tapi dia ukurannya lebih besar. Lebih besar ya? Jadi ingat bro. Dan sampelnya juga kalau test pack itu kan menggunakan urin Ya. untuk mendeteksi hormonal. Jadi bro yang di luar sana, yang di luar bentar bro ya, yang di luar sana ya, bedakan test pack dan alat rapid test. Ya. Nanti kalian pergi ke apotek beli alat rapid test, tapi mahal ya bro ya. Ya. Nah, jadi jangan salah beli bro. Nanti kalian beli alat test pack kira itu rapid test. Nanti kalian pakai darah ya keluar positifnya bro. Ya. Jadi begini, sudah rapid test nih, wih ini reaktif. Jadi dia isolasi mandiri. Nah, kemudian baru tes swab. Nah, jarak dari rapid test ke tes swab itu setelah saya positif nih reaktif gitu, reaktif banget reaktif di tes rapid alhamdulillah ya. Jadi rapid test reaktif. Nah, itu jarak saya di swab itu setelah masuk isolasi langsung atau berapa hari? Biasanya tergantung keadaan. Saat ini yang melakukan uji swab itu sendiri dari petugas kesehatan provinsi dari Bapelkes biasanya. Dan mereka pun sesudah kita rapid nyata reaktif gitu kan, pasiennya isolasi mandiri. Nanti sudah isolasi mandiri kisaran 5 hari atau seminggu kan, bisa lebih cepat dari itu. Hasilnya? Ya bukan, mereka datang 3, 5 mereka atau seminggu gitu kan. Ya. Mereka datang melakukan uji swabnya, mengambil sampel swab. gitu. Ya, sampelnya itu dikirimkan ke Jakarta. Bukan di daerah sendiri enggak gitu, langsung ke Jakarta. Jadi makanya kita menunggu, umpama hari ini kita ambil swabnya kan, hari ini kita ambil swab, tapi hasilnya itu baru tahu seminggu atau 10 hari ke depan. Perjalanan dari Jambi ke Jakarta juga membutuhkan waktu. Makanya kemudian di sana itu juga antrian. Nah, data yang masuk tuh ribuan sehari sudah mencapai ribuan. Kita berharap sekali lah segera coronavirus ini berakhir gitu kan. Ya, amin. Karena banyak sekali. Karena betul saya baca juga satu postingan sih di sosial media itu. Jadi 3 orang bro keluarganya meninggal dunia karena corona. Jadi pertama adiknya, kemudian orang tuanya, ibunya, bapaknya. Jadi 3 orang. Jadi dia itu sudah semingguan bapaknya meninggal, ibunya meninggal coronavirus sampai dia kena itu saya baca satu postingan ini kan. Nah, bro, jadi kita bersyukur ya daerah kita sendiri Tanjung Jabung Timur kawan-kawan sampai saat ini kita berharap ini yang telah berakhir itu kasusnya itu kasus terakhir, pasien terakhir dan tidak ada lagi penambahan pasien positif karena sempat viral ya bro ya, salah seorang penjual buah di Tanjung Jabung Timur itu di rapid test positif. Jadi di bulan Ramadan ya, karena saya bulan Ramadan kemarin ya kan, karena wah ini positif ini, riuh sibuk se Tanjung Jabung Timur. Akibatnya sampai postingan di Facebook, Instagram dan sebagainya diangkat itu. Jadi ya kita maksudnya ingat ya, kita menyesalkan juga nih bro.
ya kita kembali dulu lah kan. Jadi itu setelah reaktif, rapid test, kemudian swab itu baru itu pun minggu 7 sampai 8 hari ya. 7 sampai 8 hari baru. Nah ini bro, tadi barusan saya update berita dari salah satu wali kota di Provinsi Jambi. Beliau menyampaikan bahwa Provinsi Jambi sendiri dalam seminggu atau 2 minggu akan datang bisa mengadakan uji swab mandiri. Sekota Jambi, sekota itu bukan untuk Provinsi Jambi. Jadi beliau mengatakan dalam akun Instagramnya uji swab tersebut bisa dilaksanakan berkat kerjasama dari beberapa instansi, pemerintah Kota Jambi, pemerintah Provinsi Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unja, kemudian juga ada Balai POM dan saya lupa satu lagi. Jadi berkat usaha kerja keras dari pemerintah sendiri, alhamdulillah. Tadi sih isunya 1 minggu ke depan. Satu minggu ke depan, bukan rapid test ya? Bukan, swab. Uji swab. Ini lebih tahu ini, oh ini pasti pecah semuanya nanti nih, maksudnya enggak lagi rapid test ya, berarti keraguannya itu bisa ditekan 50 sampai 20 pokoknya jangan ragu lah gitu ya. Dari jadi, salah satu maksudnya pelayanan uji swab itu lebih cepat dibandingkan saat ini. Kalau saat ini kita membutuhkan waktu kisaran 10-12 hari keluarnya dari kali ini ini sampai diambil 10 hari ke depan baru keluar. kalau yang sebelumnya Ya ini karena barangnya ke Jakarta. Kalau sekarang barangnya itu di Jambi. Langsung di Jambi ya. Oke bro. Saya melihat dari salah satu akun Instagram pejabat tersebut. Wah ini kabar gembira sekali bro. Iya. Karena ya ingat ya, karena salah satu ini ada OTG namanya, terus orang dalam pantauan, ODP, PDP kan. Yang bahaya itu OTG kan bro ya. Orang tanpa gejala. Karena mungkin kita ini kita insyaallah sehat misalnya, mungkin saja saya positif. Saya sudah kena, tapi tubuh saya mungkin bisa lebih bisa beradaptasi ya, kemampuan imunitasnya masih bagus gitu dia saya secara ini kan. Tapi kan orang yang mungkin siapa yang lebih tua atau bagaimana gitu sih kan bro. Nah kemudian bro ya kabar gembira kembali ya, salah satu pejabat dari kita sudah mampu mencipta kerjasama untuk swab dan itu kerjasama maksudnya dengan berbagai instansi. Berbagai instansi ya bro ya. Jadi oke, kita bersyukur sekali kalau itu kabar gembira ya. Nah ini bro, ini sedikit menyedihkan bro. Karena banyak bro sebagai perawat ya di rumah sakit gitu. Nah, tentunya ini kan bro berkecimpung dengan orang-orang yang ini positif ini dengan COVID-19. Apa sih bro yang membuat bro bertahan gitu? Karena ya perawat, karena ada juga sebagai perawat tuh mundur dari saya mundur aja nih dari pekerjaan saya gitu. Nah, tapi kan ya saya sebagai sahabat ya kan, wah bro mungkin yang membuat bro bertahan gitu, yakin gitu, apa yang motivasi lebih gitu bro? Kalau motivasi pribadi saya terus terang yang pertama ini panggilan hati. Wadah ya, maksudnya gini, dulu saya kuliah awal masuk itu ada namanya sumpah bahwa tidak membeda-bedakan pasien dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua, kriteria saya untuk masuk sebagai tim COVID itu mendukung umur di bawah 35, belum menikah gitu. Jadi tim COVID itu sendiri ada kriteria khusus yang tidak bisa semua orang ikut terlibat dalam tersebut. Tapi kan problem tadi panggilan hati. Iya. Tidak ada penolakan dari saya bro, tidak penolakan. Iya. Kamu punya orang tua ya? Iya. Terus mungkin ada penolakan lah gitu. Karena orang tua misalnya orang tua saya gitu misalkan, ini ketularan bagi ini gitu ya. Terus itulah isu-isu kan. Nah, bagaimana bro meyakinkan orang tua, calon pasangan? Awalnya terus terang orang tua saya sempat menolak di awal. Iya. Karena kan beberapa berita kan perawat bersihkan dan sebagainya. Terus terang mereka sangat keberatan waktu itu. Tapi kembali lagi kepada pemahaman kepada hati saya sendiri. Saya jelaskan mengenai bagaimana penanganan pasien tersebut sesuai dengan standar yang diterapkan pemerintah. Kemudian bagaimana penanganan sesuai dengan keamanan kita sendiri, keamanan pribadi maupun keamanan dari pasien itu sendiri. Alhamdulillah
walaupun di awal-awal dulu APD langka dulu, tapi kalau seandainya di Indonesia kita lihat berita-berita di TV itu langka dulu. Iya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah Sudah. di rumah sakit sini sendiri, rumah sakit pemerintah Kabupaten Tanjung Timur, alhamdulillah APD juga sudah tercukupi. Lengkap. Kemudian suplemen juga sudah ada, sudah disiapkan. Yang terpenting kalau seandainya kita perang, kalau bahasa umumnya harus punya senjata. Betul, setuju saya itu. Kalau penanganan pasien harus punya APD. Dan alhamdulillah saat ini APD sudah banyak, hazmat, kemudian masker dan lain sebagainya. Ada dari anggaran pemerintah juga, kemudian juga sumbangan dari beberapa donatur, ada dari anggota dewan, kemudian ada beberapa relawan, dan alhamdulillah APD itu sendiri sudah tercukupi sekarang. Tercukupi untuk di daerah kita di rumah sakit khususnya. Nah kemudian ini bro kan sudah perawat. Nah kan luar biasa sekali ini. Ini tidak ada rasa dari kemanusiaan itu. Kan mohon maaf, jenazah COVID ini kan bukan aib ya kan. Nah jadi viral bro yang bulan-bulan kemarin kan jenazah perawat meninggal dunia ditolak untuk dimakamkan dari ini bro. Apa yang ingin bro katakan lah kepada orang luar sana yang menolak jenazah perawat khususnya gitu, ini pahlawan penanganan COVID-19 itu. Nah itu apa yang ingin sampaikan lagi? Itu merupakan suatu keadaan yang ironis sekali, sangat ironis sekali sebenarnya. Kami melalui organisasi PPKI juga kemarin sangat tidak suka dengan hal tersebut. Tapi kembali lagi kami berpikir bahwa mereka ini kurang pemahaman, kurang pengetahuan. Jadi disitulah kami jelaskan mengenai gimana sih penanganan jenazah pasien COVID ini itu. Dan alhamdulillah juga berkat dukungan pemerintah untuk oknum-oknum tertentu yang melakukan penolakan jenazah tersebut sudah dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mau ditangani lagi kan? Ya. Nah, kemudian juga kami perawat berpikir kalau seandainya penanganan jenazah COVID ini lebih takut lagi. Kami berhadapan langsung dengan pasien. Jadi kami lebih takut sebenarnya. Tapi ini merupakan suatu kewajiban kita bagaimana nantinya sebagai tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat berarti dalam hal tersebut. Jadi pesan saya untuk semua masyarakat, ini jenazah COVID sudah dilakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan penularannya. Jadi penularan tersebut sudah bisa diminimalisir, sudah tidak akan berisiko menularkan ke masyarakat sekitar karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan sebenarnya. Sudah pas atau sesuai? Iya, sudah pas, sudah sesuai. Ya itu kan, orang-orang di luar sana, jangan lagi ada isu penolakan jenazah karena jenazah yang meninggal karena coronavirus bukan aib kawan. Apalagi itu adalah tenaga kesehatan. Kita kembali lagi. Jadi ya kita berharap lah isu-isu yang semacam itu ya kan tidak ada lagi terjadi karena ya itu sebuah perusakan rasa kemanusiaan. Iya, rasa kemanusiaan. Jadi kita sangat menyedihkan sekali lah. Gitu. Kemudian bro begini, kita sedikit mengangkat isu. Ya. Nah, jadi begini kan, viral ini bro, sempat diangkat bahwa ada postingan. Ini ada postingan kembali kan, tapi kita tidak tampilkan di sini ya. Ini hanya siwar itu. Ini benar nggak? Benar kerja di rumah sakit ini kan. Jadi benar apa yang disampaikan satu postingan tersebut, dia bilang bahwa data misalkan ini positif gitu, satu pasien positif corona itu dananya sampai 80 sampai 100 atau berapa juta gitu bro untuk rumah sakit penanganannya. Nah ini betul atau gimana bro? Kita kalau seandainya berpendapat itu sah-sah saja. Tapi begini, pada dasarnya bro, rumah sakit sendiri sudah menerapkan aturan-aturan untuk penanganan pasien COVID dengan pengawasan. Bukan sembarangan pasien kita terapkan aturan COVID. Tentu ada dasar dalam menetapkan hal tersebut. Ada pemeriksaannya. Kemudian umpama pasien dengan sakit katakan sakit A, meninggal, kita buatkan pasien COVID. Tentu pemeriksaan penunjangnya tidak ada. Ya kan perlu uji swab. Kemudian juga ada rilis dari pemerintah menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar COVID.
Kalau seandainya kita nembak saja itu fakta ya. Itu harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta. Pemerintah sendiri juga menerapkan aturan dalam penanganan pasien COVID itu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Harus ada kriteria, apakah dia masuk ODP, masuk PDP, sudah ada pemeriksaannya, baru bisa kita katakan sebagai pasien COVID. Kalau merekayasa data, ya kita tidak bisa berbuat banyak di situ. Tapi sejauh ini pemerintah telah menerapkan untuk penanganan pasien COVID itu ada kriteria tertentu. Ya, jadi tidak bisa sembarangan klaim. Ya, gitu. jadi untuk kawan-kawan silahkan berpendapat tapi sesuai gitu. Karena apa? Kalau hanya spekulasi kosong atau cuma pandangan kosong itu bisa menjadi hoax ya. Ya. Dan ingat, Pak, hoax bisa dijerat undang-undang IT. Ingat ya, hati-hati. Jadi penting nggak penting obrolin aja. Jadi bro, gini bro, sekarang kan diterapkan new normal. Ya. Jadi apa nih bro, sebagai tenaga medis kita nggak mau bro akan jadi lonjakan kedua. Mas pasien COVID tiba-tiba melonjak lagi gitu karena new normalnya salah. Sebagai tenaga medis bro, kasih bro tips ke kawan-kawan kita yang nonton ini bro. Jadi apa tipsnya agar betul-betul ikuti protokol kesehatan? Ya, yang terpenting itu kalau di masa new normal ini kan artinya tatanan kehidupan baru. Nah, yang terpenting gunakan masker kalau bepergian, bawa hand sanitizer, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, ya, social distancing, physical distancing. Karena sama-sama kita tahu bahwa penyebaran COVID itu sendiri, yang pertama tidak nampak gejalanya, gejala pasiennya tidak nampak. Orang sehat bisa saja, kita tidak tahu. Nah, dan beberapa kasus saya baca berita, saya baca jurnal, memang tidak ada OTG, tidak ada gejala, orang tanpa gejala. Nah, jadi yang terpenting pencegahan dini gunakan masker, kemudian juga bawa hand sanitizer, cuci tangan, kemudian juga physical distancing itu bro. Jadi kawan-kawan luar sana yang kita sudah menerapkan new normal, silakan beraktivitas kembali, tapi tetap sadar. Sebenarnya bro, itu sudah diajarkan sebelum coronavirus, ya kan? Kita disuruh pakai masker, pakai masker itu bagus ya kan? Karena bisa menjaga kita dari debu misalkan sebelum ada corona kan. Kemudian cuci tangan, hand sanitizer. Ya dari dulu, dari zaman dulu itu kita tetap menjaga kebersihan, cuci tangan ya kan. Ini jadi kemudian social distancing kita jaga jarak. Dalam artinya kita tidak tahu orang baru dia bagaimana gitu. Bukan berarti kita curiga itu tidak tahu kan. Jadi sebenarnya kita itu tidak new normal sebenarnya. Kalau pandangan saya itu, new normal itu hanya sebuah prakata saja gitu. Tapi sebenarnya kita dikembalikan ini loh cara hidup yang benar gitu. Ini loh cara menjaga kesehatan dari ya gitu. Oke. Kawan-kawan, oke, terima kasih banyak bro untuk ilmunya. Terima kasih banyak bro dan tetap semangat dengan tugasnya dan kita berdoa sekali semoga ini sudah end. Corona human end. Kayak gitulah ya kan. Jadi silakan subscribe channel ini untuk Permadi. Terima kasih kawan-kawan. Semoga obrolan kali ini sangat bermanfaat dengan rekan saya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.